Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita tidak luput daripada banyak kebutuhan. Disitulah saudara kita butuh hikmat. Bagaimana kita tahu mana yang terutama dan yang mana yang kurang utama. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika kita menghidupi kehidupan kita ini, maka kita ini harus memiliki cara menilai yang benar. Sehingga kita tidak menaruh yang terutama sebagai yang tidak utama. Jangan kita menaruh penyebab segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita di bagian yang tidak penting dan selalu kita abaikan. Ketika kita berbuat hal tersebut, yakni tidak menaruh hal yang utama dan penyebab segala sesuatu yang baik menjadi yang terutama, maka kehidupan kita lambat laun akan menghadapi permasalahan besar. Misalnya, jikalau kita tidak menaruh integritas pada posisi yang selalu diperjuangkan, maka tidak memiliki integritas itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang lain. Dan tentu akan lambat laun merusak kualitas kehidupan kita. Apalagi kita tidak memberikan keterutamaan kepada Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Maka sikap seperti itu akan membawa kita kepada penyimpangan demi penyimpangan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca 2 Tauri pasal 1 ayat 7 sampai ke 17. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Maka berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan itu, ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem, sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu aras, sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudara-saudara raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diutamakan itu seringkali nyata dari doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Demikian juga di sini kita melihat apa yang menjadi hal yang sangat terutama bagi Salomo, itulah yang dia minta kepada Tuhan. Namun bukan itu saja, kita bisa membaca dari kisah ini bagaimana Salomo mengambil keputusan di dalam dia memerintah bangsa Israel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hikmat dari Allah itu melampaui harta, umur panjang, dan kehormatan. Sebab dengan hikmat dari Allah, Allah lah yang menyediakan apa yang kita butuhkan di dalam mengemban panggilan dari Tuhan.
Saudara, firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Allah kepada Salomo. Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Saudara, jikalau Tuhan bertanya kepada kita, mintalah satu hal supaya aku berikan kepadamu, dan aku akan berikan kepadamu. Saudara, kira-kira apa yang kita minta kepada Tuhan? Saudara, itulah pertanyaan Tuhan kepada Raja Salomo. Mintalah apa yang aku berikan kepadamu. Saudara, tentu sebagai seorang raja yang meminta bangsa Israel, ada banyak hal yang perlu dilakukan. Tetapi apa yang diminta oleh Raja Salomo? Raja Salomo hanya minta satu. Dia meminta kebijaksanaan dan pengertian. Atau kita sebut sebagai hikmat. Supaya Tuhan memberikan dia hikmat untuk memerintah bangsa Israel. Saudara, apa artinya hikmat itu? Hikmat dari Tuhan. Saudara, tidak lain dan tidak bukan. Hidup takut akan Tuhan. Saudara, itulah hikmat yang daripada Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara, Salomo ketika berkata, aku meminta kebijaksanaan pengertian. Salomo berkata, Tuhan, aku bergantung kepada Engkau. Aku tidak bergantung kepada kekayaan. Aku tidak bergantung kepada kehormatan. Aku tidak bergantung kepada umur panjang atau kesehatan. Tetapi aku bergantung kepada Tuhan. Saudara, ketika kita memikirkan ulang mengenai jawaban Salomo, saudara, sesungguhnya itulah satu-satunya yang kita perlu minta kepada Tuhan. Kita bukan minta kekayaan. Kita bukan minta dihormati. Kita tidak minta umur panjang. Tapi yang kita minta, kebijaksanaan dan pengertian di dalam segala sesuatu yang daripada Tuhan. Saudara, Tuhan tahu, di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam hikmat Allah, Dia tahu apa yang kita butuhkan yang lain. Tetapi saudara, yang terutama, yang terpenting, saudara dan saya, engkau harus hidup takut akan Tuhan. Disitulah saudara, engkau bergantung hidupmu kepada hikmat yang daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus waspada agar jangan kita membuka celah bagi ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudara-saudara raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Saudara, ketika kita membaca apa yang dilakukan oleh Salomo, maka kita memikirkan ini hal yang logis yang Salomo kerjakan untuk memperkuat bangsa Israel. Namun saudara, kalau kita membaca di dalam firman Allah, maka apa yang dilakukan oleh Salomo, dia sedang membuka celah bagi ketidaktaatan. Di dalam kitab Ulangan pasal 17 ayat 15-17, dikatakan demikian, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasnya. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Saudara, apa yang ditulis kitab Ulangannya persis dengan kehidupan Raja Salomo, bukan? Saudara, Raja Salomo mengawali dengan membuka celah terhadap ketidaktaatan. Meskipun masuk akal, tetapi Tuhan sudah memperingatkan, jangan memperbanyak kereta kuda
dan membelinya dari Mesir. Dan Salomo melakukannya. Dan kita tahu, saudara, celah yang kecil ini membuka celah yang lain. Salomo mempunyai istri yang banyak. Dan yang mengumpulkan emas dan perak dengan sengaja yang banyak. Saudara, disitulah saudara-saudara, kuasa rohani dari Salomo makin hari makin redup. Saudara, kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, Salomo mengakui kegagalannya itu. Maka itu saudara, di dalam kitab Pengkhotbah dia berkata apa saudara? Hanya satu yang kau perlukan, kau harus takut akan Tuhan. Saudara, apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan, realisasinya adalah engkau mengikuti perintah-perintah firman Allah. Yaitu membaca firman dan melakukannya. Menjauhi apa yang dilarangnya. Melakukan apa yang diperintahkannya. Saudara, itulah hidup takut akan Tuhan. Dan disitulah saudara, permulaan hikmat. Ketika engkau tunduk kepada perintah daripada firman Tuhan. Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang sadar dengan sepenuhnya bahwa ketaatan kepada firman itu jalan yang tepat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau melekatkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami senantiasa memperhatikan firman Tuhan, supaya kami tidak jalan di jalan yang bukan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.